Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Gimana cerita kemarin? Mas Rian ketemu apa aja tuh? Aduh, kita langsung aja lanjut ke bagian ceritanya ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ini, biasa kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Dan saat Sinta ke kamar Debbie, benar aja gangguan itu mulai muncul lagi. Dari pintu kamarku yang masih terbuka, aku melihat ada sosok kepala anak kecil yang mengintip dari sisi pintu. Anak kecil perempuan yang lucu sekitar umur 5 tahunan. Aku belum menaruh curiga akan hadirnya anak perempuan itu. Soalnya rumah si penjaga villa ada di samping villa persis. Tapi yang aneh, ini malam udah larut. Masa iya? Anak semur itu belum tidur. Sempat juga aku menegurnya dari tempat tidur. Hei dek, lagi apa di situ? Sini masuk aja. Kok belum tidur jam segini? Dia hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Gak apa-apa sini. Emang orang tuamu gak nyariin? Ini udah malam loh. Dia hanya tertawa kecil. Kemudian seolah dia pergi. Pikirku dia pasti mau balik ke rumah. Soalnya malam juga udah mulai larut. Tapi tebakanku salah. Selang sekitar 5 menit setelah anak kecil itu pergi, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan lewat di lantai depan pintu. Tidak hanya sekali, mungkin 3-4 kali bayangan itu mondar-mandir. Hingga akhirnya bayangan itu berhenti di depan pintu dan tampak jelas benda seperti bola. Saat kuperhatikan, bola itu memiliki sesuatu seperti rambut. Dan baru aku sadari kalau itu ternyata memang rambut. Seketika badanku merinding dan bulu kuduk juga berdiri. Benda itu sedikit demi sedikit bergerak memutar ke arahku. Dan sedikit demi sedikit aku mulai melihat bagian yang tadi tertutup oleh rambut itu. Wajah seorang anak kecil yang aku lihat tadi. Setelah berbalik sepenuhnya, aku mulai melihatnya. Ya, itu wajah anak kecil tadi melihatku dari sisi pintu. Sekarang wajah itu ada di kepala yang tergeletak di lantai itu. Serasa badan mau pingsan setelah melihat itu. Belum sampai aku pingsan, kepala anak itu tertawa cekikikan sambil melihat wajahku yang terlihat sangat ketakutan. Belum selesai gangguan dari anak itu, tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju kepala anak itu. Dan kali ini dia sukses membuat aku pingsan. Karena sumber langkah kaki itu berasal dari tubuh anak kecil berpakaian gaun pink dengan hiasan bunga dengan model gaun tempo dulu. Dan yang membuatku pingsan, tubuh itu tanpa kepala. Dan tubuh itu mengambil kepala itu dengan tangannya. Lalu kepala anak kecil itu mengatakan, "Maaf kak, kepalaku terjatuh. Tadi mau pulang malah kesandung." Hihihi, sambil tertawa kecil mengerikan. Dan akhirnya aku pingsan hingga jam 4.30 pagi. Itu pun dibangunkan oleh Sinta. Tampak ada rasa menyesal di wajah Sinta. Entah kenapa. Loh Sinta, kenapa mukamu seperti itu? Aku berbicara pada Sinta lewat batin supaya teman yang lain tidak tahu. Kan mereka gak bisa lihat Sinta. Maaf Yan, tadi gak membantumu sampai kamu pingsan begini. Lagi-lagi dia minta maaf. Batinku, makhluk seperti dia apa emang sering minta maaf ya? Apa cuma dia aja? Kenapa minta maaf? Kan kamu gak salah. Aku sudah janji mau jaga kamu, tapi malah pas kamu digangguin, aku gak ada di sisimu buat bantu kamu. Seketika aku teringat kejadian tadi malam dan kembali merinding. Iya, hantu anak kecil itu di mana tak? Apa masih di sekitar sini? Dia masih ada di sekitar sini kok. Tapi sebenarnya dia gak jahat. Dia cuma mau bermain sama kamu Rian. Ya itu mungkin cara dia bercanda. Lagian dia emang hantu anak kecil. Kayak gitu bercanda, gila aja. Gak mau aku ketemu dia lagi. Bilangin ke dia supaya gak ganggu aku lagi. Memang dia ganggu gimana sampai kamu ketakutan? Ya itu, masa kepala digelindingin di depan pintu sambil cekikikan? Masa sih? Apa seperti ini dia melakukannya? Sinta mempraktekkan seperti yang hantu anak kecil itu lakukan. Kepalanya Sinta tiba-tiba copot dari badannya dan gelinding ke bawah. Dan tanpa sadar aku refleks nangkap kepala Sinta. Langsung aku lempar kepala Sinta yang entah kenapa saat aku lempar langsung kembali ke badannya.
Kali ini aku gak pingsan, tapi Sinta sukses buat aku ngompol di celana. Tapi untung belum tembus ke kasur, jadi gak akan ketahuan. Sinta, kamu ini bercandanya jelek nih. Lihat hasilnya, aku bocor. Ih, cowok jorok. Ih, sana-sana mandi. Bau tahu. Tertawa Sinta serasa puas. Sambil berjalan ke kamar mandi, aku ngedumel ke Sinta yang cuma dibalas dengan cekikikan si Sinta. Terpaksa aku harus mandi sekaligus mencuci celanaku. Setelah selesai mandi dan mencuci celana, aku kembali ke kamar. Di sana Okto dan yang lain masih tertidur. Aku lanjutkan untuk sholat subuh di musola yang ada di dalam villa. Saat berjalan ke sana, aku kembali diperlihatkan wujud anak kecil yang sukses membuat kuping Santa di malam. Anak kecil itu melihatku dan tersenyum. Kali ini dia dalam keadaan full body semua, komplit. Lalu dia berkata-kata, maafin aku kak, aku gak berniat menakuti, aku itu hanya bercanda. Sambil mengatakan itu, dia berjalan mendekatiku sambil menyulurkan tangannya seperti anak kecil yang mau minta maaf. Karena melihat wajahnya yang polos, aku pun menghampirinya dan berniat menyelaminya juga. Tapi lagi-lagi dia bercanda. Kembali dia seolah tersandung dan kepala kecil itu kembali menggelinding menuju ke arahku. Setan sialan, mau bikin aku sakit jantung apa ya? Berniat ingin ku tendang kepala yang menggelinding ke arahku. Tapi tiba-tiba Sinta datang. Tunggu Rian, jangan ditendang. Ingat, dia cuma bercanda. Bercanda sih bercanda tak, tapi gak gini juga. Aku mau sholat malah digangguin. Saat aku sedang ngobrol sama Sinta, setan kecil itu pun pergi sambil cekikikan. Maklum aja, dia itu setan kecil yang jahil. Ya sama kayak anak kecil, kan suka jahil juga. Setelah diredam emosiku sama si Sinta, aku langsung menjalankan sholat subuhku. Setelah selesai aku kembali ke kamar dan hampir semua anak sudah bangun. Setelah semua bangun dan kita pun berkumpul di halaman jam 7 untuk sarapan. Nah, mulai dari sini, gosip yang terjadi pada aku karena kelakuan Sinta yang merasuki Debbie. Aku jadi dipasangkan sama Debbie. Jelas Debbie merasa bingung dengan yang dibicarakan teman-teman. Ini ada apa sih Yan? Kok semua pada ngeledekin kita? Gak tahu juga Deb. Aku kan tadi malam juga gak enak badan. Sengaja aku tidak memberitahunya. Apa karena itu jadi mereka ngeledekin kita? Dasar orang gak tahu rasanya sakit. Sambil manyun dia mengatakan itu. Dan tampangnya sangat mirip saat dirasuki Sinta. Sempat terpikir kali itu mungkin dia Sinta. Jangan asal masuk ke tubuh orang Sinta. Aku meringati dia lirih. Sinta? Siapa tuh Yan? Cewekmu ya? Jawab Debbie kebingungan. Udah sana pergi, jangan ganggu Debbie. Ian, kamu ngomong sama siapa sih? Emang yang namanya Sinta itu di mana? Emang dia gangguin aku gimana? Emang dia gangguin aku apa? Muka Debbie terlihat panik sambil lihat kanan kiri. Asem, jangan-jangan dia beneran Debbie, bukan lagi dirasukin. Lalu aku lihat di sekelilingku, dan aku melihat pohon besar yang ternyata Sinta lagi duduk di sana memperhatikanku sambil tersenyum. Enggak Deb, bercanda. Kamu ini Yan ada-ada aja. Aku kira kamu bisa ngeliat sesuatu. Udah bikin panik aku aja. Mukanya tampak lega. Setelah itu kita makan bersama dengan yang lain. Setelah itu kita akan mengadakan jalan-jalan santai. Terus kita akan berjalan-jalan ke sebuah danau untuk melakukan game di sana. Setelah makan pagi dan jalan santai, kita langsung menuju ke sebuah danau yang letaknya tidak jauh dari villa kita menginap. Kita jalan ke danau itu dengan berpasangan, dan kalian tahu sendiri, karena gosip tadi, aku kembali dipasangkan oleh si Debbie. Aku kembali dipasangkan dengan Debbie, dan Sinta mengikutiku di samping. Tak ada yang menyadari adanya Sinta, kecuali aku. Tibalah kita di danau itu. Saat aku memasuki wilayah danau itu, aku merasakan ada hal yang aneh. Tubuhku serasa berat, dan hawa negatif mulai aku rasakan. Sinta pun merasakan hal yang sama. Dia merasa hawa yang kuat di sana. Lian, kamu nanti di sana hati-hati ya. Jauhi air danau itu. Sepertinya hawa aneh ini bersumber dari sana. Kamu juga merasakannya tak? Baiklah, aku akan hindari itu. Tanpa sadar aku menjawab pertanyaan itu sambil bersuara, dan tentunya Debbie mendengar itu. Kamu itu sebenarnya ngomong sama siapa sih Yan? Dari tadi aku dengar kamu menyebut nama Sinta. Emang siapa dia? Bukan siapa-siapa kok Beb. Atau dia itu pacar kamu? Dari tadi sebut-sebut. Syukurin, makanya kalau mau jawab lihat sekeliling dulu. Sinta nyaut dari samping.
Dasar kamu ini tak, jawabku dari batin. Tapi aku merasa ada yang mengikutimu Yan sejak awal aku ngeliat kamu. Ah, perasaanmu aja kali Dep, jawabku mengelak. Soalnya gini Yan, kata bapakku, aku emang tidak bisa melihat yang begituan, tapi aku bisa merasa kehadiran mereka. Ah, masa sih? Jadi kamu merasakan ada yang ngikutin aku? Iya. Apa Sinta itu dia Yan, sosok yang ngikutin kamu? Atau Sinta itu makhluk pendampingmu? Ah, kamu ini ada-ada aja. Enggak ah, kita Jadi bener ya sosok yang mengikutimu itu Sinta namanya? Enggak Dep, aku asal ngomong aja kok. Kita tetap ngobrol kesana kemari, tapi aku belum mengaku sama Debbie. Akhirnya kita sampai di lokasi. Kita memilih tempat di pinggir danau yang sebelahnya ada gazebo kecil. Tiba-tiba Debbie merasakan ada sesuatu yang kuat dari danau itu. Yan, aku merasakan ada sesuatu yang kuat dari danau itu. Aku yakin kamu bisa ngelihat yang seperti itu, meski kamu belum mengaku. Coba kamu lihat baik-baik, di arah danau ada apa? Debbie memintaku. Entah kenapa aku juga merasakan hal itu, dan mataku mulai menyusuri danau itu dan benar saja, di sana ada. Dan mataku mulai menyusuri danau itu, dan benar saja, di sana ada sosok kakek-kakek yang berdiri di air, sedang memperhatikan kedatangan kita. Dari wajahnya, tidak ada kesan menyeramkan, hanya wajah ramah yang terpampang di wajahnya. Tapi, dengan wajah yang ramah itu, membuatku curiga. Apakah dia sosok baik? Atau dia menyembunyikan sesuatu di balik wajah ramahnya? Dep, kali ini, aku jujur ke kamu ya. Tapi kamu jangan bilang yang lain. Aku memang bisa lihat yang gitu. Di sana ada sosok kakek di danau. Ya Allah, ramah sih mukanya, tapi kita nggak boleh asal. Apa yang kita rasa dia sepertinya sosok yang kuat di sini. Nah, akhirnya kamu ngaku. Iya, tenang aja. Tapi paling harus peringatkan yang lain buat jaga sikap. Debbie menimpaliku. Aku pun menjawab. Kamu saja yang bilang, Dep. Kamu kan udah akrab sama yang lain. Aku masih minder. Ah, kamu itu. Iya deh. Sengaja memang aku menyuruh si Debbie buat ngomong ke lain, karena mereka udah akrab sama Debbie. Teman yang lain juga tahu kalau dia bisa merasakan. Setelah Debbie menyampaikan ke teman yang lain, mereka pun memahami dan sebisa mungkin mereka akan menjaga sikap. Acara mulai dilaksanakan. Di sana kita main game seperti perayaan 17-an. Banyak permainan dan lomba kita lakukan di sana. Sosok kakek-kakek yang tadi memperhatikan kita sudah tidak terlihat lagi, dan hawa negatif itu juga hilang. Sampai ada kejadian setelah semua acara selesai sekitar jam 3 sore. Sebelum kembali ke villa, ada beberapa anak yang menyempatkan untuk menaiki kapal kecil bermuatan 2 orang untuk mengelilingi danau lewat air. Karena aku sudah diperingatkan Sinta, aku tidak ikut naik kapal kecil itu. Yan, ayo ikut naik. Ada sisa tuh kapalnya. Debbie ngajak aku buat naik kapal itu. Enggak Dep, aku nungguin sini aja. Pasti ada yang kamu sembunyiin. Coba ngomong, kata Debbie. Enggak ada. Tadi Sinta udah bilang ke aku buat jauhin wilayah itu. Tapi Sinta gak bilang aku buat ngelarang kalian. Mungkin aman buat kalian. Udah sana kalau mau naik kapal, aku tunggu di sini aja. Ah ya udah, aku duduk sini aja sama kamu sambil nunggu mereka. Pasti pendampingmu ada maksud tertentu, kata Debbie. Entah Dep, dia nggak jelasin tuh. Sekarang aja nggak tahu lagi di mana. Main kali. Kita duduk di gazebo kecil yang posisi mengarah ke arah danau. Jadi kita bisa duduk sambil ngeliat mereka yang asik naik kapal. Awalnya biasa saja. Semua yang naik kapal itu berjalan normal, nggak ada yang aneh. Hingga sampai Debbie merasakan hal kuat itu kembali muncul. Aku pun merasakan hal yang sama. Aku mencoba melihat sekeliling danau, tapi aku nggak melihat sosok kakek itu lagi. Karena merasa ada hal yang aneh, aku mencoba melihat sekitar kapal yang dinaiki temanku. Kulihat satu persatu kapal temanku, hingga aku terfokus pada satu kapal yang dinaiki oleh Dani dan Fitri. Di bagian bawah kapalnya, aku samar-samar melihat ada sesuatu yang menempel, seperti kayu atau ranting. Tapi kalau dilihat lebih jeli lagi, terlihat ada semacam kuku di ujungnya. Baru aku tersadar yang kulihat itu bukan kayu atau ranting, tapi itu tangan yang ada di bawah kapalnya. Tangan yang coklat kehitaman seperti kayu yang sudah lama terendam air. Dengan kuku yang cukup panjang, tak hanya satu, aku melihatnya ada 3 pasang tangan di bawah kapal temanku itu. Dep, ada
Ada yang gak beres, Dep. Tolong bilang ke yang lain, suruh deketin kapal Dani sama Fitri. Dengan tergesa aku meminta Debbie. Emang ada apa, Yan? Apa kamu lihat sesuatu? Sudah aku jelaskan nanti. Telepon yang di dekat Dani sama Fitri buat deketin dia. Sementara Debbie menelpon teman yang dekat sama Dani, aku mencoba teriak buat ngasih kode untuk menuju ke kapal Dani. Untung ketua kelas yang ikut naik kapal itu merespon telepon Debbie dan segera memberi komando ke yang lain. Oi, buruan ngumpul di sana. Komando dari ketua kelas menuju kapal Dani sama Fitri. Langsung semua kapal menuju ke arah mereka. Tapi sebelum sampai di sana, kapal Dani dan Fitri tiba-tiba digoyangkan sama sosok tangan dari bawah kapalnya. Goyang kanan kiri seolah kapalnya mau terbalik. Melihat kejadian itu, semua teman yang ada di kapal langsung merespon dan mempercepat laju kapal ke arah Dani dan Fitri. Sementara aku mencoba memanggil Sinta. Iya Rian, aku tahu maksudmu memanggilku, tapi aku tidak bisa menolong mereka. Sinta muncul di sebelahku. Kenapa tak? Setidaknya coba kamu tanyakan sebentar pada mereka, kenapa mereka mengganggu Dani dan Fitri. Kurasa mereka melakukan kegiatan di kapal itu yang membuat penunggu di sana terganggu. Cobalah Sinta, setidaknya kita ada usaha. Tiba-tiba Sinta menghilang dari pandanganku. Kapal Dani dan Fitri semakin miring, digoyangkan oleh makhluk itu. Kapal teman yang lain hampir sampai di dekat mereka. Terdengar suara Dani dan Fitri yang ketakutan, dan akhirnya tepat sebelum kapal Dani dan Fitri terbalik, dua kapal teman kami berhasil meraih Dani dan Fitri, kemudian langsung dibawa ke pinggir danau. Terlihat wajah Dani dan Fitri pucat karena ketakutan. Fitri yang gak henti-hentinya menangis karena masih dalam keadaan takut, sedangkan Dani hanya terdiam sambil mengatur nafas. Setelah itu, Sinta pun datang kembali. Masih untung mereka dapat selamat, Yan. Penguasa di sini masih mengampuni mereka. Memang apa yang membuatnya diusili sampai seperti itu? Tadi aku mencoba berbicara pada kakek yang kamu lihat itu. Ternyata mereka melakukan hal yang tidak senonoh waktu di kapal tadi. Kakek itu bisa dibilang dia yang mengamankan danau ini. Oh gitu. Terus apa yang akan terjadi kalau dia tidak diberi kesempatan? Ya paling cuma tenggelam dan baru ditemukan besok. Weh, ya benar aja, mati dong. Pikirku enteng banget dia ngomong gitu. Ya emang gitu Rian. Penunggu sini gak suka tempat mereka dibuat untuk maksiat. Aduh, maksiat lagi. Astagfirullahaladzim. Kemudian sosok kakek itu pun kembali terlihat di pinggir danau. Tapi kali ini dia menampakkan wajah marah, seolah ingin mengusir kita dari wilayahnya. Kemudian aku menyarankan untuk segera kembali ke villa, dan yang lain pun menyetujui. Kita bergegas meninggalkan area danau itu, dan berjalan pulang ke villa. Sesampainya di depan villa sekitar jam 5, teman-teman yang lain langsung masuk ke villa untuk mengantar Dani dan Fitri beristirahat. Aku tidak langsung masuk ke villa. Aku sempat melihat ada bayangan hitam berlalu cepat menuju belakang villa. Aku mencoba mengelilingi villa untuk memastikan apa yang aku lihat tadi. Aku berjalan menuju belakang villa. Yang jelas belakang villa itu masih kebun dan penuh dengan pohon-pohon besar yang rindang. Tapi setelah sampai di belakang villa, aku tidak menemukan apapun di sana. Jejak kaki hewan atau manusia pun tidak ada tertinggal di tanah. Hanya sedikit mencium bau yang tidak enak, entah berasal dari mana. Tiba-tiba Sinta muncul di sebelahku. Rian, kamu lagi ngapain sih di sini? Udah balik aja, nggak usah ke belakang sini. Tidak seharusnya kamu ke sini. Sudah sana. Lah, emang ada apa di? Sudah sana balik ke depan aja Rian. Nanti aku jelaskan di dalam saja. Aku nggak ngerti kenapa Sinta dengan buru-buru menyuruhku untuk kembali ke dalam villa. Aku pun menuruti perintah Sinta dan bergegas masuk. Karena waktu juga udah sore, aku pun langsung mandi untuk melepas rasa gerah akibat kegiatan tadi. Aku mengambil handuk di kamar dan langsung menuju kamar mandi yang kebetulan masih kosong. Teman yang lain masih pada istirahat di kamar dan ada juga yang sedang duduk santai. Aku langsung masuk ke kamar mandi dan segera membersihkan badanku dari keringat. Saat aku mandi, tercium bau tidak enak yang mirip dengan bau di belakang villa tadi. Pikirku paling bau yang ada di belakang villa terbawa angin dan masuk kemari. Setelah selesai bilas dengan air, aku keringkan dengan handuk. Dan saat itu aku merasa ada seseorang berdiri di belakangku. Saat aku meringkan badan dengan handuk. Tapi kali ini aku yakin kalau itu bukan Sinta. Wangi yang biasa menunjukkan tanda datangnya Sinta tidak ada. Yang tercium malah bau tidak enak yang serasa makin menyengat. Aku juga mendengar suara nafas yang berat di belakang tubuhku. Sambil mempercepat pengeringan badan dengan handuk, setelah selesai, aku buru-buru keluar dari kamar mandi itu, tanpa menoleh ke belakang dan hanya tertutup kain handuk saja.
Saking terburu-burunya, aku tidak sadar kalau handukku ternyata kecantol sama pengunci kamar mandi. Aku jatuh tersungkur hingga handuk satu-satunya penutupku terlepas dari tubuhku. Dan apesnya, di dapur ada Debbie yang sedang ngambil air minum. Dia melongo sambil melihat aku yang masih tersungkur tanpa tertutup kain apapun. Dengan menahan rasa malu, aku bergegas mengambil handuk yang masih nyantol di kunci kamar mandi. Dengan polosnya Debbie hanya tersenyum sambil menutup wajahnya dan berlalu pergi. Aku bergegas menuju kamar sambil tertunduk malu untuk berganti pakaian. Kamar kondisi kosong. Aku kunci dari dalam dan segera berganti baju. Setelah selesai berganti pakaian, lalu aku panggil Sinta dan dia langsung mewujudkan dirinya di depanku. Tak, aku mau tanya sesuatu tentang Tat. Iya, aku sudah tahu kok. Kamu mau tanya apa? Pasti yang di belakang villa sama yang berdiri di belakangmu tadi ya, saat di kamar mandi kan? Iya, memang apa yang tadi menggangguku saat aku sedang mandi? Aku sih mau kasih tahu, tapi apa kamu nanti berani untuk pergi ke belakang sendiri waktu malam? Udah cerita aja gak apa-apa tak? Aku gak akan takut kok. Terpaksa bohong biar Sinta mau ngomong. Ya udah, Sinta pun menjawab. Sosok yang mengganggumu itu tadi adalah... Kira-kira siapa ya yang gangguin Mas Rian itu? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Gimana teman-teman? Seru gak ceritanya? Kasih komennya ya. Gimana kejadian-kejadian yang sangat istimewa? Istimewa apanya? Itu bukan istimewa kali. Serem ya. Gimana kejadian-kejadian apa yang akan menimpa Mas Rian? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Cerita ini panjang loh, kayak cerita Aka dan Fiona. Masih ingat kan? Oke, admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian. Tulisannya keren. Makasih ya.